Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang al-atfu atau atof, ya. Kata sambung begitu, dan kita akan belajar tentang ma'aninya, apa makna-maknanya, kemudian apa efeknya di dalam i'rabnya, dan kita akan lihat beberapa contoh yang dibawakan oleh penulis. Kita langsung saja masuk ke halaman 397, yaitu belajar tentang atof, ya. Kita masuk ke contoh pertama. Nadija al-khawfu wal-inabu. Nadija itu fi'il madhi, artinya adalah matang. Al-khawf itu buah persik, wal-inabu itu adalah buah anggur. Sehingga kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang nyaman di bahasa Indonesia, kita katakan buah persik dan buah anggurnya sudah matang, ya, itu dalam bahasa Indonesia. Baik, manakah yang disebut dengan atof? Ya, yang disebut dengan atof itu adalah al-inabu. Jadi kita untuk mengetahuinya, kita lihat huruf atofnya dulu. Mana huruf atofnya? Huruf atofnya adalah wawu ini. Nah, atof itu yang datang setelah huruf wawu. Sehingga dalam kata ini atau kalimat ini, yang disebut atof adalah al-inabu. Ini yang disebut dengan atof, ya. Wawunya huruf atof. Nah, maknanya gimana? Maknanya seakan-akan kita mengatakan nadijal khawhu wa nadijal inabu. Itu maknanya persis seperti itu. Tapi kita sederhanakan langsung dengan wawu saja. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, secara sastra kadang kita boleh mengatakan buah persiknya sudah matang, begitu juga buah anggurnya pun sudah matang. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia kita boleh mengatakan seperti itu apabila kita memang mau menekankan makna. Tapi kalau kita sedang mau menyederhanakan kalimat, kita boleh mengatakan buah persik dan buah anggur telah matang. Ya, itu boleh. Kalau kita mau mentaukid dengan pelajaran yang kemarin, kita boleh mengatakan buah anggur dan buah persik kedua-duanya saat ini telah matang. Boleh ditaukid seperti itu. Jadi dalam pembentukan kalimat yang terpenting adalah kita maunya seperti apa, kita mau menekankan rasa seperti apa, kita mau membangun persepsi secara bagaimana di benak orang yang membaca ataupun mendengar kalimat kita. Baik, itu secara makna. Secara hukum, maka antara kata yang sebelum atof dan setelah atof, maka hukumnya sama dalam hukum i'rab, yaitu misalkan marfu, atofnya juga ikut marfu. Kalau sebelumnya mansub, setelahnya juga mansub. Kalau sebelumnya majrur, setelahnya juga majrur. Kalau sebelumnya majzum, maka setelahnya juga majzum. 4 kondisi i'rab ini akan selalu diikuti oleh atofnya. Baik, kita lihat contoh kedua. Ya.
Atau sebelum kita ke contoh kedua, kita tuliskan dulu saja. Atof ya. Atof dalam bahasa Arabnya al-atfu. Ya, seperti ini. 2. Istilah nanti ada huruf atau alat atof. Ya. Ini nanti seperti wawu dan yang semisalnya. Contohnya contoh wawu. B. Ada atof, yaitu kata setelah huruf atof. C. Namanya istilahnya ma'tuf alaih sebenarnya. Ma'tuf alaihi. Itu adalah kata sebelum huruf atof. Ya. Kemudian yang ketiga, hukum. Ya, atof selalu ikut ma'tuf alaih dalam 4 kondisinya. Apa itu 4 kondisinya? Marfu, mansub, majrur, majzum. Oke, ini pendahuluannya. Kita ingat-ingat bahwasanya atof itu bahasanya adalah kata penghubung ya, atau ya kata pengikut, kata pengikut. Istilahnya ada huruf atof atau adat atof ya. Nanti ada atof itu sendiri, ada ma'tuf alaih. Kemudian hukumnya atof selalu ikut ma'tuf alaih dalam 4 kondisinya. Marfu ikut marfu, mansub ikut mansub, majrur ikut majrur, majzum ikut majzum. Baik, kita coba buktikan kaidah-kaidah itu di contoh nomor 2. Nomor 2, akaltul khawkha wal inaba. Akaltu fi'il madhi yang artinya aku makan. Al khawkh itu buah persik, wa dan al inab anggur. Artinya aku makan buah persik dan buah anggur. Secara makna kita boleh mengatakan aku makan buah persik dan buah anggur. Secara makna yang lebih dalam kita mengatakan aku makan buah persik dan aku pun makan buah anggur. Itu makna sempurnanya seperti itu. Tapi karena mau diringkas, kita mengatakan aku makan buah anggur dan buah persik. Baik, mana atofnya? Atofnya adalah al-inab. Mana adatul atofnya? Adatnya wawu. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya al-khawkha. Apakah kaidah ketiga tadi yang atof mengikuti ma'tuf alaihnya sesuai? Jawabannya iya. Karena di sini al-inabanya mansub dan karena dia isim mufrad tandanya fathah. Al-khawkha juga mansub karena dia isim mufrad dan tandanya adalah fathah. Beda dengan nomor 1. Nomor 1 atofnya ini marfu dengan domah karena dia isim mufrad. Ternyata ma'tuf alaihnya pun marfu tandanya domah dan dia isim mufrad. Ya, jadi i'rabnya aja yang diikuti. Begitu. Baik, kemudian sekarang nomor 3. Nomor 3, hadza syajarul khawkhi wal inabi. Ini adalah pohon persik dan anggur. Ini adalah pohon persik dan anggur. Secara tekstual seperti itu, ini adalah pohon persik dan anggur. Ini adalah pohon persik dan anggur. Itu kalau kita mau menerjemahkan secara tekstual.
Namun kita boleh menerjemahkan dengan hukum maknanya. Maknanya hadza syajarul khawhi wa hadza syajarul inabi. Itu sama kayak gitu. Sehingga seakan-akan kita mengatakan ini adalah pohon persik, ya. Ini adalah pohon persik dan ini adalah pohon anggur. Itu yang dimaksudkan oleh pembicara. Pembicaranya maksudnya gitu. Tapi gara-gara biar ringkas secara kalimat, si pembicara mengatakan ini adalah pohon persik dan anggur, ya. Dan orang langsung paham harusnya bahwasanya yang dimaksud anggur di sini bukan buah anggurnya, tapi sedang membicarakan pohon anggurnya, begitu kan? Ya, kalau kita pahamnya seperti itu, berarti itulah secara makna atof, ya. Kita nggak pahamnya ini adalah pohon persik dan ini buah anggur, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin seperti itu. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Sebelum itu kita buktikan dulu mana huruf atofnya. Huruf atofnya wawu. Mana atofnya? Al-inab, al-inabi. Berarti dia kasroh. Dan kasroh itu adalah tanda untuk majrur bagi isim mufrad. Karena inab isim mufrad berarti ini majrur. Ternyata kalau kita buktikan ma'tuf alaihnya juga majrur, al-khawhi. Kenapa kok dia majrur? Karena dia sebagai mudhafun ilaih dari kata syajar, syajarul khawhi, ya. Begitu. Baik, kita nomor 4 sekarang. Tar'idus sama wa tubriku. Tur'idu itu artinya apa itu? Keluar petirnya gitu ya. Dan keluar kilatannya. Jadi petir itu kan tersusun dari dua, cahaya dan suara. Kita kalau ngomong petir biasanya susunannya ada cahaya dan suara. Ya. Saya coba cek. Ar-ra'du itu artinya adalah saut, ya. Ar-ra'du itu saut. Berarti ini yang dinamakan ar-ra'du. Kalau petir itu al-barok. Al-baroku atau al-barku sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya. Al-barku, ya. Kalau ar-ra'du sebagaimana dalam surat ar-ra'du. Nah, itu ada perbedaan. Ini saking jelasnya bahasa Arab bahwasanya al-barku itu yang sifatnya cahaya, petir yang cahayanya. Kalau ar-ra'du itu petir yang suaranya, ya. Jadi kalau kita mendengar berarti oh itu ar-ra'du. Kalau kita melihat namanya al-barku, gitu. Nah, sekarang bahasanya adalah tur'idus sama wa tubriku. Tur'idus sama wa tubriku. Berarti langit sedang mengeluarkan gelegar suaranya dan kilatan petirnya. Langit sedang mengeluarkan gelegar suaranya dan kilatan petirnya, ya. Atau kita juga bisa mengatakan langit sedang menggelegar dan mengeluarkan kilatan petir. Apa itu bahasa Indonesia itu, ya? Kita susah mengibaratkan, ya. Langit sedang menggelegar itu mengeluarkan petir, kita paham. Dan dari sisi suara. Kalau kilatan, langit sedang mengeluarkan kilatannya, tetap aja pakai fi'il, ya, mengeluarkan. Atau langit menggelegar
dan bercahaya. Bercahaya bukan petir lagi. Ya itu agak susahnya bahasa Indonesia ya. Intinya tur'id itu adalah petir dari sisi suaranya, tubrik itu petir dari sisi cahayanya, begitu. Langit sedang mengeluarkan gelegar suaranya dan mengeluarkan kilatan petirnya. Nah, kita lihat di mana atofnya. Atofnya ini, tubriku ini. Ini atofnya. Adat atofnya mana? Alatnya si wawu. Pertanyaan sekarang, tubrik itu kan fi'il. Fi'il kan posisinya ada 3 kemungkinan, marfu, mansub, dan majzum. Nah sekarang fi'ilnya ini apa ini? Oh ini ternyata fi'il mudhari dan pakai dhammah, berarti ini adalah fi'il mudhari yang marfu. Kita lihat ma'tuf alaihnya yang mana? Apakah ma'tuf alaihnya as-sama? Pakai kaidah yang paling simpel tadi pas di awal kita mengatakan sebelum huruf atof itu ma'tufnya, ma'tuf alaihnya. Tapi sekarang sebelum ma'tuf alaihnya as-sama. Apakah benar? Ya, maka jawabannya salah. Yang benar ma'tuf alaihnya adalah tur'id ini. Ya, tur'idu inilah ma'tuf alaihnya. Kalau tubriku itu adalah atofnya. Ya. Baik, jadi bisa jadi ma'tuf alaihnya ada di depan. Ternyata kemudian setelah ada banyak kalimat muncul wawu atof dan yang dimaksudkan adalah atof dari kata yang di depan sana. Bisa aja itu terjadi. Makanya kadang kita harus pandai-pandai melihat susunan kalimat ini yang dimaksud seperti apa. Gitu. Baik. Insyaallah nomor 4 sudah ya. Sekarang nomor 5. Ya khawful atfalu min antur idas sama wa tubriku. Ya. Ya khawfu itu fi'il mudhari artinya takut. Al-atfalu itu anak-anak. Anak-anak takut min dari antur ida gelegarnya ya, suara menggelegarnya petir di langit, watu beriku dan kilatan cahayanya. Ya. Meskipun tur'id dan tubrik itu fi'il, tapi kita susah menerjemahkan fi'il ini di bahasa Indonesia. Akhirnya kita terjemahkan dengan bahasa yang cukup banyak ya. Baik, jadi anak-anak takut dengan gelegarnya langit dan kilatannya langit. Ya. Nah, mana atofnya ini? Maka kita katakan atofnya adalah tubriko. Mana adatul atofnya? Wawu. Mana ma'tuf alaihnya? Tur'ida. Ya. Apakah i'rabnya sama? Sebagaimana kaidah tadi di awal. Yang kita tulis hukumnya ataf selalu ikut ma'tuf alaih dalam 4 kondisinya. Kita katakan sama, benar. Karena tubriko ini mansub, tur'ida juga mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan huruf an di sini. Ya, itu yang menyebabkan mansub. Sehingga secara makna kita kadang mengatakan ya khawful atfalu min antur idas sama'u wa ya khawful atfalu min antubrikos sama'u. Itu kalau diterjemahkan maknanya kayak gitu. 2 kalimat panjang yang sama isinya. Ya khawful atfalu min antur idas sama wa ya khawful atfalu min antubrikos sama. Kalau diterjemahkan kita boleh mengatakan ya, terjemahan. Ada 2 versi. Apakah kita mau versi terjemahan ringkas atau terjemahan panjang? Ya, yang maknanya sama, kita nerjemahkan makna. Ya, kalau kita nerjemahkan ringkas, kita mengatakan anak-anak takut dari petir dan guruh. Guruh atau bahasa Indonesia? Guntur. Ya. Ya, oke. Anak-anak takut dengan petir dan guntur. Kalau terjemahannya panjang, kita boleh mengatakan anak-anak takut
dari petir dan anak-anak pun takut dari guntur. Nah, itu sama saja. Tergantung secara sastra kita pengen yang mana. Dan kedua-duanya boleh, bukan sesuatu yang wajib ya. Kalau kita nanti belajar ilmu-ilmu penerjemahan baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya, enggak semuanya harus tekstualis. Ya, coba nanti kalau lihat kemasan-kemasan ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, coba lihat gimana cara nerjemahinnya. Ya. Begitu juga dalam bahasa Arab. Kalau kita nerjemahkan secara tekstual, terkadang malah mengurangi makna. Kita hindari terjemahan tekstual. Kita terjemahkan secara makna. Yang dimaksud itu apa? Ya, struktur kalimatnya seperti apa. Baik. Sekarang nomor 6. Nomor 6, intur idas sama wa tubrik falan nakhruj. Intur idis sama. In itu jika, tur idis sama, tur id itu mengeluarkan guntur, langit, jika langit mengeluarkan guntur, watubrik dan mengeluarkan petir, falan nakhruj, maka kita nggak jadi keluar, ya. Kita nggak jadi hunting, ya. Ya, keluar ini hunting nih, hunting apa misalkan, ya, tapi bahasanya keluar, entah keluar mau ngapain, kita bisa mengatakan nggak jadi hunting nih, ya. Nggak jadi belanja, nggak jadi apa. Baik, mana atofnya di sini? Maka kita katakan atofnya adalah tubrik, mengeluarkan petir. Mana alat atofnya? Wawu dan artinya. Kemudian mana ma'tuf alihnya? Ma'tuf alihnya adalah tur'id, ya. Ma'tuf alihnya adalah tur'id, yang artinya mengeluarkan guntur. Nah, apakah sama dengan kaidah yang tadi bahwasanya atof itu mengikuti ma'tuf alihnya? Ya, kalau kita lihat di sini, maka jawabannya adalah sama, ya. Jawabannya adalah sama. In tur'id ini majzum, ya, dengan in. Tubrik ini juga majzum, ya, karena secara konsep maknanya adalah intur idis sama'u wa intubrik as-sama'u, gitu. Falan nakhruj, kita nggak akan keluar. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalimat bahasa Arabnya kayak gini. In tur idis sama, ya, falan nakhruj. Begitu juga in tubrik as-sama falan nakhruj. Nah, ini mau digabungin kayak gini. Dua kalimat kayak gini digabungin. Intur idis sama'u falan nakhruj, intu berikis sama'u falan nakhruj. Kalau digabungin, karena ini sama aja, bedanya cuman di sini, ya, kita gabungin aja. Intur idis sama watu brik. Nah, di sini langsung taruh di sini. Pakai atof. Selesai sudah. Intur idis sama watu brik falan nakhruj. Karena sama kalimatnya. Tapi boleh kita nurunin secara makna seperti ini. Terjemahan pun juga diperbolehkan. Baik, sehingga kenapa kok tubrik ini jadi majzum? Gara-gara innya ini ada. Ya. Jadi wawu di sini menggantikan hampir semua posisi huruf yang ada dan kalimat yang ada. Baik, semoga ini bisa dipahami ya. Intinya kita sedang belajar
kata yang mengikuti atau atof, ada alat atofnya, ada ma'tuf alaihnya. Secara hukum sama, secara makna sebagaimana juga yang telah kita jelaskan sama juga. Baik, coba sekarang kita lihat untuk memperdalam pemahaman kita. Siapa tahu bahasanya dari Syekh lebih mudah dipahami. Ungdur al-amtsilah as-sabiqah. Coba lihatlah contoh-contoh yang telah berlalu dari nomor 1 sampai nomor 6. Tajid kullan minha yastamilu ala lafdhaini tatawassatu bainahuma wawun. Kamu akan dapati kullan minha, masing-masing dari contoh tadi, yastamilu ala, mengandung lafdhaini, dua kata, tatawassatu bainahuma, yang ditengahi wawun, dengan huruf wawu. Ya, kalau kita lihat semuanya ada dua kata yang ditengahi huruf wawu. Ya, benar ya kata Syekh. Tufidu ishtirakahuma fil hukmi. Yang huruf wawu itu memberikan fungsi berserikatnya mereka berdua dalam hukum. Apa itu? Dua kata itu berserikat dalam hukum. Hukum makna maupun hukum nahwu berserikat juga. Ya, sebenarnya kita sudah bahas 6-6-nya itu, seperti nadijal khawhu wal inabu. Secara hukum nahwu al khawhu wal inabu sama. Secara makna juga sama. Karena kita bisa mengatakan buah persik sudah matang, begitu juga buah anggur pun sudah matang. Baik, jadi satu hukumnya. Gak bisa kita mengatakan nadijal khawhu wal inabu, tapi maksudnya khawhunya yang sudah matang, al inabnya masih mentah. Ya. Buah persiknya sudah matang, tapi buah anggurnya dan buah anggurnya mentah. Ya. Itu salah nanti. Harusnya nggak pakai dan, nggak pakai wawu, pakai kata penghubung yang lainnya. Baik, wangdur hadaini lafdhaini. Coba perhatikan dua kata yang ditengahi dengan huruf wawu itu. Tajidhuma fil amsilati thalathatil ula ismaini. Kamu akan dapati di tiga contoh pertama, kedua-duanya adalah isim. Tiga contoh pertama yang mana? Ini 1, 2, 3. Ya. Ini tiga contoh pertama. Kedua-duanya adalah isim. Al-khawhu wal inab isim. Ya. Nomor 1, 2, 3 semuanya al-khawhu wal inab. Ya. Dan kedua-duanya isim semua. Wa fi thalathati tsaniyati fi'laini. Dan pada tiga contoh yang kedua adalah fi'il. Mana tiga contoh kedua? 4, 5, 6. Itu tiga contoh kelompok kedua. Ya. Kedua-duanya isim. Tur'id, tubrik. Nah, itu semuanya isim. Masalah nahunya ya tergantung dari sisi kalimatnya. Tapi kedua-duanya adalah fi'il. Kemudian wa yusamma al-lafdzul ladzi ba'dal wawi ma'tufan aw atfan. Kata yang datang setelah wawu disebut ma'tuf atau atf. Ya, boleh kita sebut dengan ma'tuf, boleh kita sebut atof. Dan kita lebih sering mengatakan bahwasanya itu atof, ya, itu lebih mudah ya. Atof itu adalah atof. Tapi kalau mau nyebut ma'tuf juga boleh. Wal lafdzul ladzi qablaha ma'tufan alaihi, dan lafal setelah wawu itu disebut ma'tuf alaih. Jadi ini sedang memberi nama. Kata al-khawhu itu disebut ma'tuf alaih, al-inabnya disebut atof atau ma'tuf. Ya. Dan kita secara praktek lebih suka mengatakan al-khawhu ma'tuf alaih, al-inabu atof. Tur'idu ma'tuf alaih, tubriku atof. Nah, itu lebih suka untuk kita lakukan.
Amal wawu fatusamma harfal atfi au adatihi, dinamakan sebagai huruf atof atau alat atof. Ya, ini juga sama, huruf atof atau alat atof. Ya, kita secara menerjemahkannya boleh haknya langsung kita sebutkan bahwasanya itu maksudnya atof, huruf atof atau alat atof gitu. Boleh kayak gitu. Huruf atof atau alat atof. Ya. Gitu. Dan kita sering mengatakan dengan harful atof. Ya. Lebih sering yang ini, harful atfi. Silahkan nanti dipraktekkan atau mencari yang lebih nyaman yang mana. Wa idza ta'amaltal ma'tufa fi jami'il amsilatil mutaqaddimati, apabila kalian perhatikan ma'tufnya. Nah, kalau Syekh lebih suka nyebut ma'tuf dia daripada sebut atof. Kalau kalian perhatikan ma'tuf, kita terjemahkan dengan atof ya. Kalau kalian perhatikan atofnya berarti setelah atau sebelum? Setelah huruf atof. Fi jami'il amsilatil mutaqaddimah, di seluruh contoh tadi berarti al-inab dan tubrik ya. Al-inab dan tubrik. Di sini al-inab dan tubrik itu yang disebut atof. Kalau kita perhatikan atofnya itu, wa kadzalika fi kulli mitsalin akhar, begitu juga di contoh-contoh yang lainnya, mau di Al-Qur'an, mau di hadis ataupun yang lainnya. Wajadtahu yatba'ul ma'tuf alaihi, maka kalian akan dapati bahwasanya atof itu mengikuti ma'tuf alaihinya. Ma'tuf alaih yang mana? Sebelum atau sesudah huruf atof? Sebelum huruf atof ya. Sebelum huruf atof disebut ma'tuf alaih, yang diikuti bahasanya. Yang diikuti. Ya. Mengikuti ma'tuf alaihi fi i'rabihi, pada i'rabnya raf'an wa nasban wa jarron wa jazman. Ya. Mau kondisinya marfu, mau kondisinya mansub, mau kondisinya majrur, mau kondisinya majzum, maka yang namanya atof selalu ikut ma'tuf alaihnya, harus manut begitu. Oke, walidzalika yusammal ma'tuf tabi'an wal ma'tuf alaihi matbu'an. Oleh karena itu, ada juga yang menamai ma'tuf dengan tabi ya. Ya, karena lingkaran besarnya ini adalah lingkaran tawabi. Jadi lingkaran besar. Ya, lingkaran besar itu kita bahas namanya tawabi. Ya, itu para pengikutnya. Tawabi mufradnya adalah tabi. Nah, di dalam tawabi ini ada beberapa. Ya, ada pembahasan tentang taukid, ada atof, apalagi ya, ada naat ya. Ini adalah beberapa pembahasan dari tawabi. Ada satu lagi saya nggak keingat ya. Ada naat, ada taukid, ada atof ya. Ini adalah para pengikut. Nah, atof ini tadi yang sedang kita bahas disebut sebagai ya, bahwasanya kata atau ma'tuf itu disebut tabi, sedangkan ma'tuf alaih sebagai matbu ya. Tabi sebagai pengikut, matbu yang diikuti ya. Tabi yang diikuti. Baik, ini tidak terlalu masalah insyaallah. Ya, kalau paham pembahasan tawabi, bahwasanya kita sedang membahas tawabi, ada taukid, atof, naat, dan ketika membahas atof kita mengatakan ada atof, ada ma'tuf alaih,
itu tidak terlalu bermasalah. Ya, tawabi fin nahwi coba. Ya, ada namanya yang satunya badal. Ya, ini semuanya hampir semuanya sudah kita bahas sepertinya ya. Naat, taukid, badal, atof ini sudah kita bahas. Ini adalah pembahasan tentang tawabi, yang mana lingkaran ini adalah pengikut ikut yang diikuti, pengikut ikut yang diikuti. Ya. Jadi mau taukidnya ngikutin yang ditaukidkan, naat ngikutin yang disifati, badal ngikutin yang diganti, atof ngikutin yang diikuti juga gitu. Jadi ini namanya pembahasan tentang pengikut. Baik, wa hunaka hurufun ukhra ghairul wawi yu'tafu biha. Dan ternyata di sana ada huruf-huruf lain selain huruf wawu. Ya, jadi yang namanya atof tidak selalu huruf wawu. Di sana ada fa, ada thumma, ada au, ada am, ada la, bal, ada walakin, ada hatta. Wa sanashrahu ma'aniha fima ya'ti. Ya. Ini coba sedikit aja atau sebagai pendahuluan, nanti sebelum kita bahas ini secara lebih detail ya. Wawu itu artinya dan. Kalau fa itu artinya langsung. Pak guru masuk, murid-murid langsung duduk. Nah, itu pakainya fa. Ya. Thumma itu artinya bahasa Indonesia kemudian. Apa bedanya fa langsung dan kemudian? Kalau langsung itu tanpa jeda, kalau kemudian bisa jadi langsung ada jedanya. Muhammad datang, kemudian berikutnya Ahmad. Ada jedanya enggak? Ada. Ya 10 menit lah kurang lebih jedanya. Bisa pakai kemudian. Para nabi itu yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ada jedanya enggak? Ya ada jedanya gitu ya. Ada Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, ada jedanya enggak? Ya ada jedanya. Nah, pakai kemudian. Itu summa. Ya. Baik, kemudian au. Au itu atau. Ya. Kalau am ini juga atau tapi dalam kalimat tanya biasanya. Kalimat tanya. Gak bisa dalam kalimat positif langsung pakai am. Hadza komisun am hadza. Itu pertanyaan juga ya. Apa ya? Pakai am langsung gitu, pakai au. Ya. Ya intinya biasanya am itu dalam pertanyaan ya. Bikin yang salah susah. Baiklah. Ya. La juga bisa jadi atof. Ya. Enggak ini, enggak itu. Ya. La hadza la dzalika misalkan. La haula'i wa la haula'i misalkan. Kadang la juga bisa atof. Artinya bukan. Bal artinya bahkan. Ya. Dia bukan hanya naik kereta, bahkan dia naik pesawat jet pribadi misalkan. Nah itu pakai kalimat bahkan untuk membenarkan persepsi yang salah, pakai bahkan. Walakin akan tetapi, ini bagus ya, tapi kok ya mahal ya. Ya. Nah itu akan tetapi walakin.
Hatta itu sampai-sampai. Ya. Hatta itu kadang bisa sampai-sampai. Gitu. Atau bisa juga sampai saja bisa. Baik. Insya Allah ini akan dijelaskan oleh penulis. Baik, jadi kaidahnya sekarang al-atfu, ya, ataf itu adalah tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi. Tabi'un yutawassatu, ya, ini harus didomahkan. Kalau nggak didomahkan agak rancu. Tabi'un, yatawassatu juga boleh. Ya, kalau yatawassatu ini ahadunya sebagai fa'il. Ya. Ataf itu adalah pengikut, yaitu lingkaran besar tadi yang berisi 4, ataf, na'at, taukid, badal, ya. Pengikut yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi, yang diperantarai antara pengikut dan yang diikuti dengan ahadu hadhil huruf, salah satu dari huruf-huruf berikut ini, yaitu huruf wawu, fa, tsumma. Ini kalau mau menghafal tiga-tiganya harus dihafal bebarengan gitu ya. Karena maknanya hampir sama, wawu, fa, tsumma, dan langsung kemudian, ya. Kemudian au, am, la, bal, walakin, dan hatta. Jadi ataf itu adalah pengikut yang ada pemisah antara dia dan yang diikuti dengan salah satu huruf ataf. Ya, kita tulis saya di sini. Ya, di sini tadi kan ataf pengikut kita. Ya, kita perjelas lagi. Ataf ini adalah pengikut yang antara dia dan yang diikuti ada huruf atau ada salah satu dari huruf berikut ini. Apa saja itu? 1, 2, 3. Ini usahakan dihafal bareng dan langsung kemudian. Bahasa Arabnya apa? Wawu, fa, kemudian tsumma. Nah, kemudian 4 dan 5 ini atau, ya, atau, dan di sini atau juga, tapi atau dalam pertanyaan. Ya, bahasa Arabnya au dan am. Ya, au dan am. Kemudian untuk membenarkan misalkan 6, 7. Misalkan ada bahkan, akan tetapi, apalagi, bahkan, akan tetapi, ya. Kalau bahkan itu bal, kalau akan tetapi lakin, ya. Ada 8, 9, yaitu tadi bukan, bukan ini, bukan itu, ya. La. Ada 9 namanya sampai-sampai, sampai atau sampai-sampai, itu hatta. Itu bisa sampai atau sampai-sampai, nanti tergantung dari maknanya. Ya.
Oke, sambil kita nambah gitu ya. Tapi ini cukup berat, ini bisa 1 sampai 45 menit lagi nanti kita bahas ini ya. Baiklah, mungkin ini saja dulu yang kita bahas, karena kalau kita lanjutkan nanti kita malah berhenti di tengah-tengah dan tidak terlalu fokus. Untuk sementara kita berhenti di pembahasan tentang atof. Yang terpenting kita sudah paham apa itu alat atof, kita sudah paham mana itu ma'tuf alaih, kita sudah paham mana itu atofnya atau ma'tuf. Kita sudah paham bahwasanya pembahasan atof itu ada di atau seperempat bagian dari pembahasan tawabi. Kita pun juga sudah paham bahwasanya yang namanya atof itu adalah membawa makna semuanya dari kalimat sebelumnya, ya. Seperti hadza syajarul khawkhi wal inabi, maka secara makna kita sedang mengatakan ini adalah pohon buah persik dan ini adalah pohon buah anggur. Kita tidak sedang mengatakan ini adalah pohon buah persik dan ini buah anggur, bukan seperti itu. Ya, tapi yang kita maksud adalah pohonnya. Jadi semuanya dibawa sampai di akhirnya, begitu ya. Sampai di akhirnya dibawa secara makna, tidak ditinggalkan. Nah, kalau kita sudah paham ini, insya Allah nanti kita akan belajar tentang ma'ani huruf atof ya. Di pertemuan berikutnya beberapa huruf tadi itu seperti apa sih maknanya ya, apa saja konsekuensinya ya, insya Allah akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Itu dulu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.